Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Muhammad Hanif Mardiansyah. Sehari-hari kesibukan saya adalah membedah struktur kalimat, mencari subjek predikat, dan belajar mencintai sastra sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia. Tapi hari ini, saya menantang diri saya keluar dari zona nyaman. Saya lagi belajar menjinakkan makhluk digital bernama komputer. Nah, sebagai anak bahasa yang baru belajar komputer, saya sadar satu hal. Komputer itu ternyata mirip kayak bahasa manusia. Dia punya struktur, punya aturan, dan punya harmoni. Hari ini saya mau mengajak kalian semua buat paham dunia komputer lewat sudut pandang yang paling sederhana, tanpa istilah teknis yang bikin pusing. Yuk kita bedah 3 pilar utama, yaitu hardware, software, dan firmware. Pernah gak sih kalian mikir kok bisa ya kotak besi tipis kayak laptop ini nemenin kita nugas, main game, sampai nonton streaming seharian? Padahal kalau dibongkar, isinya cuma kabel sama papan sirkuit doang. Nah, di video kali ini kita bakal bongkar rahasia komputer lewat cara yang paling gampang, pakai analogi tubuh manusia. Karena sebenarnya komputer itu punya 3 pilar utama yang mirip banget sama diri kita. Ada hardware, software, dan firmware. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, yaitu hardware atau perangkat keras. Sesuai namanya, ini adalah semua bagian komputer yang punya wujud keras, alias bisa kamu lihat, raba, dan terawang. Kalau di tubuh manusia, hardware ini adalah tubuh fisik kita. Casing komputer itu kayak kulit dan tulang kita. Prosedur atau CPU itu adalah fungsi kayak otak fisik. Sedangkan RAM itu adalah memori jangka pendek kayak fokus mata kita saat melihat sesuatu. Dan SD atau hard disk itu memori jangka panjang, tempat kamu menyimpan memori masa lalu bareng mantan. Maksudnya data-data penting ya. Intinya kalau bendanya bisa kamu ketok atau kamu bersihin dari debu, itu namanya hardware. Tapi bayangin, punya tubuh lengkap tapi nggak punya jiwa atau pikiran, jadinya pingsan atau koma kan? Nah, disinilah software atau perangkat lunak masuk. Software ini nggak ada wujud fisiknya, tapi dia ada di dalam sistem. Dia adalah instruksi, program, atau keahlian yang disuntikkan ke dalam komputer supaya si hardware atau perangkat keras tahu harus ngapain. Kalau di manusia, software itu kayak bakat atau isi pikiran kita. Misalnya kemampuan kamu buat ngomong bahasa Inggris, kemampuan masak, atau kemampuan nari. Di komputer, bentuknya bisa berupa sistem operasi kayak Windows atau macOS, aplikasi sehari-hari kayak Google Chrome, WhatsApp, sampai game favorit yang biasa kamu mainkan. Sekarang, kita punya tubuh, yaitu hardware, dan kita punya pikiran, yaitu software. Terus, siapa yang ngegerakin? Yap, kamu orangnya. Itulah yang disebut firmware. Firmware adalah manusia atau pengguna yang mengoperasikan komputer tersebut. Komputer secanggih apapun, kalau nggak ada manusianya, ya nggak bakal menghasilkan apa-apa. Tapi firmware itu tingkatannya beda-beda loh. Ada sistem analis yang tugasnya merancang sistem. Ada programmer, si super genius yang bikin softwarenya lewat kode-kode rumit. Ada administrator yang tugasnya ngerawat jaringan dan data. Dan yang terakhir ada user alias pengguna biasa. Kayak kita-kita yang hobi ngetik tugas di Word atau sekedar scrolling media sosial. Kesimpulannya, ketiga hal ini adalah segitiga emas yang nggak bisa dipisahin. Hardware adalah wadahnya, software adalah otaknya, dan firmware
adalah jiwanya yang ngasih perintah. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan dari 3 poin utama komputer. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.